Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Adapun kajian materi kita hari ini adalah spiritual adalah pengalaman pribadi, bukan katanya. Oke, kenapa spiritual itu cenderung pengalaman pribadi? Salah satu contoh yaitu seorang anak kecil yang sedang bermain-main di sebuah taman. Seketika itu dia berdialog dengan dunia lain. Dia asik berbicara, bersenda gurau, bermain. Seketika itu juga seorang ibu melihat anaknya dan keheranan dia berbicara kepada siapa? Bermain dengan siapa? Jika orang umum, orang awam melihat keadaan ini, tentu akan terjadi kontradiktif yang sangat berbeda, di mana seorang ibu itu akan berusaha mencegah atau namanya menegur anak tersebut. Hai anakku, kau bicara kepada siapa? Kau bermain dengan siapa? Ada mak, ada bu, teman-teman saya rame di sini. Mereka mengajak saya bermain-main. Sementara sang ibu tadi melihat anaknya bermain-main hanya seorang diri. Akan tetapi anak tersebut asik bermain-main dengan alam lelembut atau namanya alam jin kita bilang. Nah, tentu di sini sulit untuk menjelaskan pengalaman pribadi anak tersebut kepada orang tuanya. Begitu juga dengan orang yang melihat keadaan itu tentu akan sama dengan ibunya. Ada apa dengan anakmu, hai ibu? Kenapa anakmu begitu gembira bermain sendiri, berbicara sendiri seolah-olah dia ada temannya? Tentu di sini sulit untuk menjelaskan. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah salah satu contoh pengalaman spiritual seorang anak kecil. Kalau dilogikakan, dianalogikakan, ini kira-kira yang gila ibunya atau anaknya? Jika diutarakan kepada seseorang, Bu, aku tadi main-main. Sangat asik sekali ibu main-mainnya dengan teman-teman saya. Apa nggak keheranan ibunya? Loh, main-main sama siapa? Orang ibu lihat engkau bermain-main sendiri. Enggak bu, teman-teman saya rame loh bu. Sangat banyak sekali. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Asik sekali loh bu mainnya. Tentu sang ibu juga akan heranan. Ini anakku ini gimana, sehat atau tidak? Ini salah satu bentuk spiritual anak kecil. Nah, gimana jika seorang salik, seorang pembelajar, pencari yang bergelut dalam dunia spiritual, mengalami hal-hal di luar nalar daripada pemikiran orang umum, apakah bisa diterima? Tentu sulit untuk menerimanya. Apalagi kita yang memang kuat sekali fikihnya ataupun kuat sekali syariatnya, tentu ini akan menolak itu jin, itu hantu, itu alam jangan disentuh-sentuh.
Sementara kan yang mengalami kita. Kita yang memproses diri kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, terus dan terus belajar mengolah pribadi spiritual kita. Tentu ini akan sedikit bertolak belakang kepada orang awam jika kita mengutarakannya, karena berhubungan dengan hal-hal gaib. Sahabat-sahabat di Nusantara dimanapun berada, di sini saya tekankan adalah jika Anda berproses, memang sedang melakukan tirakat spiritual, baik spiritual apapun, baik agama apapun, tahanlah untuk berbicara kepada seseorang jika bukan ahlinya, jika bukan tempatnya, agar diri kita tidak dibilang gila, agar tidak dibilang tidak waras. Sebenarnya ini hanya masalah situasi, kondisi. Terkadang kita yang memang benar-benar belajar spiritual ini tidak tahan untuk menceritakan pengalaman pribadi kita kepada seseorang, yang terkadang mengakibatkan menimbulkan fitnah, menimbulkan daripada perdebatan, sehingga mereka hilang kepercayaan atau ragu terhadap apa yang kita katakan. Padahal mungkin yang kita alami itu adalah benar. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, masalah pengalaman spiritual ini tentu kita harus mengujinya juga. Jangan kita telan bulat-bulat. Apakah pengalaman spiritual kita ini benar-benar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memang permainan alam lain yang sengaja menyeret daripada kita untuk ke dalamnya. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, tentu di sini kita harus eling lan waspada. Ingat, jangan mudah juga percaya apa yang sudah kita terima. Semua itu akan terjadi dengan bukti-bukti yang kita alami setiap hari, dengan bukti-bukti yang kita proses dengan diri kita sendiri. Perhatikan dan lihatlah. Nah, ini kita kalau bicara pengalaman pribadi, ini juga ada levelnya, ada tingkatannya. Apakah tingkatan daripada spiritual kita itu makomnya di mana, tempatnya di mana? Nah, itu nanti kita akan bahas lagi. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jangan kecil hati. Jangan harus kita mengutarakan kepada seseorang pengalaman spiritual kita, karena itu bisa jadi rahasia Tuhan kepada kita, tetapi kita tidak mengetahuinya dengan kebodohan kita. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, sadarlah, tidak semua orang seperti kita yang berproses, yang mau berkorbankan jiwa, raga, harta di jalan Allah itu tidak gampang sekali, sahabat-sahabat. Tidak semua mereka seperti kita. Jadi di sini saya hanya menghimbau dan menyampaikan, tahanlah pengalaman proses pribadi spiritual Anda. Tidak semua orang harus kita ceritakan. Terkadang mereka malah menimbulkan fitnah, malah menimbulkan berbagai macam statement ya kan terhadap diri kita sendiri. Kita hanya bisa memberikan peringatan daripada apa yang kita alami secara spiritual. Karena rahasia kita itu adalah rahasia alam gaib. Jika kita menceritakan kepada bukan orang yang tepat, maka akan mengakibatkan satu kesalahpahaman atas kebodohan kita. Maka tahan, bersabar, jangan memaksakan diri, jangan heran. Nah, ini kadang-kadang pelaku daripada spiritual ini dalam mengamalkan ritual ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika terjadi sesuatu, mereka ingin sekali menceritakannya. Padahal belum tentu cerita tersebut benar adanya. Nah, kadang-kadang mungkin ini yang ditakutkan. Nah, kita harus mengujinya setahap demi setahap untuk membuktikan kebenaran daripada spiritual kita tersebut. Apakah itu dalam bentuk mimpi, apakah dalam bentuk
pembukaan tabir, apakah wujud, dan lain-lain. Itu nanti berbagai macam ragam, kasaf namanya, atau kasabu, atau berita gaib yang kita dapatkan. Hati-hati juga kita yang mendalami spiritual ini harus memang memiliki daripada tuntunan, harus ada yang membimbing. Dan level orang yang membimbing tersebut juga harus mumpuni, jangan sampai dia membimbing atas kepentingan pribadi dia, sehingga memanfaatkan daripada murid-muridnya, sehingga apa yang terjadi, kita juga akan jadi korban. Maka memang di sini sangat sensitif sekali dan harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak ke dalam permainan-permainan klinik, permainan-permainan dukun, permainan-permainan dengan jin. Tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selainnya. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika terjadi pengalaman spiritual terhadap diri kita sendiri, jika memang ada pembimbing, maka tanyakanlah pembimbingnya. Jika kita belajar sendiri, ini tergantung apakah kita itu sudah mampu atau belum. Jika memang kita merasa belum mampu untuk mengolah kebatinan kita dalam proses sendiri, maka belajarlah, mohonlah pembimbing, di mana dia menyampaikan tersebut memang benar-benar murni, tidak ada unsur yang lain. Jika tidak, kita akan kebingungan dalam dunia gaib tersebut. Begitu sahabat-sahabat Nusantara, semoga bermanfaat. Kepada Tuhan saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat jika ada kata salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.